Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafa min ibadihi al-a'lam waj'alahum kawakiba yahtadi bihi kullu dhalin fi halakil dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdhalil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila nihayatiz zaman. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi nabiyuna al-amirun naji fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi Mustafa balligh Muhammadan sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min arbin wa min ajamin. Bil Mustafa balligh maqasidana wal ali wa sahbi thumma tabi'ina fahum ahlut tuqa wal nuqa wal hilmi wal karami. Mustafa balligh maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang saya muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita dan bacaan kitab kita, di mana pada minggu yang lalu kita sedang membaca sampai atau masih menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Berkata Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya ini,
Summa inna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ard minal mustahiyati wal ladzat wa asnafil amti'ati allati tashtahiha an-nufus wa tamilu ilaiha wa tahrisu 'alaiha wa qad jama'a Allahu usula dzalika kullihi fi qoulihi ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah ila qauli ta'ala zalika mata'ul hayati dunya. Jamaah sekalian, Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyatakan dalam kitabnya ini bahwa kehidupan dunia itu adalah ibaratun an kulli ma'ala wajhil ardi minal mustahiyati wal ladzat. Dunia ini, kehidupan dunia adalah ungkapan daripada apa-apa yang ada di atas permukaan bumi, daripada mustahiyat, keinginan-keinginan syahwat, wal ladzat, dan kelezatan-kelezatan, wa asnafil amti'ah, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, allati tastahihan nufusu, yang dimana nafsu itu sangat menginginkannya, wa tamilu ilaiha, dan condong kepadanya, wa tahrisu, pengen punya kendaraan yang bagus, yang roda 4, itulah kehidupan dunia. Pengen jalan-jalan sono sini, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen semua, segala macam bentuk keinginan yang sifatnya kenikmatan, kesenangan, itulah yang dikatakan kehidupan dunia. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam sebuah ayat surat Ali Imran ayat 14 yang bunyinya zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Manusia itu di dalam kehidupan dunia ini dihiasi apa? Kecintaan, keinginan, syahwat kepada apa? Kata Allah, pertama kepada wanita, pada perempuan. Maka kalau laki-laki seneng sama perempuan, laki-laki demen sama perempuan, itu emang fitrahnya kehidupan dunia. Jadi kalau kita lihat perempuan cakep di jalanan, yang cantik, yang montok, ya, kita demen niatinnya itu. Itulah dunia. Dan Allah udah berikan kita perhiasan seperti itu. Zuyyina, kita diberikan perhiasan. Kita sebagai objek, Allah sebagai subjek. Allah berikan kita perhiasan cinta kepada perempuan. Jadi kalau laki-laki tadi saya bilang senang sama perempuan, itu satu hal yang wajar. Ya, yang nggak wajar kalau laki-laki suka sama laki-laki. Nah, ini bahaya. Penyimpangan. Yaitu manusiawi, sesuatu yang sangat fitrah. Fitrahnya laki-laki demen sama perempuan.
Jadi kalau ada laki-laki demen sama laki-laki itu namanya menyalahi fitrah. Gitu. Kayak umatnya Nabi Lut, ya, kaum Sodom. Laki-laki demen sama laki-laki. Namanya homo. Perempuan demen perempuan. Namanya lesbi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Lut untuk mengingatkan umatnya, jangan kalian ya melakukan itu. Jadi tidak ada kebiasaan, tidak ada adat istiadat yang paling jelek sebelum kaum Nabi Lut, kecuali umat Nabi Lut ini, yaitu mereka melakukan penyimpangan. Nah, jamaah sekalian, itulah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kita perhiasan. Jadi kecintaan, demen kepada wanita adalah sebuah perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Yang penting jalannya rapi, jalannya benar. Makanya laki-laki boleh namanya menikah lebih dari satu atau poligami atau ta'addud, asalkan jalannya baik sesuai dengan syariat. Kemudian wal banin, dan cinta kepada apa? Anak-anak. Tuh. Ya. Wal qanatiril muqantarah. Kemudian ya, kendaraan, perhiasan, emas, perak. Itulah kehidupan dunia. Zalika mata'ul hayatid dunia. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Faman ahabba zalika wa rajiba fihi wastadda hirsuhu alaih, maka siapa yang cinta kepada yang demikian itu dan sangat ingin kemauannya mendapatkan itu semua, walaysa lahu gardun fi dzalika illa mujarradat tamattu'i wa talazzuzi wa tana'umi, sara bidzalika min jumlatil muhibbina lidunya warragibina fiha. Maka orang yang sangat cinta kepada dunia dan sangat ingin mendapatkannya, dan dia nggak ada tujuan lain kecuali untuk senang-senang doang, ya, untuk nikmat-nikmat, untuk senang-senang, happy-happy, poya-poya. Tuh, maka ini adalah satu hal yang tercela. Kalau kita orang beriman pengen kaya, apa tujuannya? Bukan semata-mata kekayaan, bukan semata-mata untuk senang-senang, tapi kalau kita banyak duit misalkan, kita bisa bantu masjid, bisa bantu anak yatim, bisa bantu pengajian misalkan, bisa bantu kegiatan-kegiatan dakwah, bisa bantu kegiatan maulid. Kalau kita banyak duit. Tapi orang yang cinta dunia nggak begitu. Dia pengen dapat dunia, pengen banyak duit, tujuannya apa? Hanya untuk happy-happy aja, udah selesai. Dapat duit banyak, dia jalan-jalan. Dapat duit banyak, dia belanja ini, dia makan. Wah, itu yang dikatakan cinta kepada dunia. Nggak ada tujuan lain, nggak ada tujuan buat ibadah, hanya untuk dunia tok udah. Kalau kita kan nggak begitu, pengen banyak duit, bisa bantu kegiatan, bantu tetangga, bantu anak yatim, gitu. Fa'in afrata bihi bisababi hirsihi ala dunya wa sa'yihi. Salah. Fa'in afrata bihi zalika wa ghalaba alaihi hatta lam yubali min aina akhadha dunya min halalin am min haramin.
Dan apabila dia kemudian melebihi itu semua, ya, melewati batasnya, dan sampai dia kemudian dikalahkan dengan kenikmatan dunia itu, maka dia akan sampai kepada tahap, kepada sebuah keadaan dia udah nggak peduli lagi. Dia udah nggak mau tahu lagi apakah uang yang didapatkan itu halal atau haram. Tuh. Jadi orang yang udah tujuannya dunia semata-mata, pengen senang-senang dengan dunia doang, udah gak peduli lagi. Mau ini duitnya halal kek, haram kek, oh dia ambil sama dia semua. Ya disikat semua. Kenapa? Sebab tujuannya dunia toh. Gitu. Nah ini yang bahaya kalau sampai kita udah level, udah nggak bisa bedain mana duit yang halal, mana duit yang haram. Mudah saya ngelakuin apa namanya itu gratifikasi, ya jual beli jabatan, korupsi. Nah udah. Awalnya apa? Itu tadi awalnya tujuannya dunia. Wa hatta istagola bisababi hirsihi ala dunya wa sa'ihi laha amma faradallahu alaihi min ta'ati. Kalau kita kan yang enggak cinta dunia, ya biasalah kita dunia itu kan masih ingat ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini boleh, ini enggak boleh. Jadi kalau yang udah betul-betul dunianya udah melebihi, udah melewati batasnya, itu udah enggak kenal lagi, udah buta matanya. Udah enggak peduli ini hak siapa diambil, ini buat siapa, ini boleh atau nggak boleh, udah nggak peduli. Oh, kita kan nggak begitu, kita masih banyak mikirnya. Oh ini halal, ini boleh, ini haram, ini nggak boleh, ya. Lalu dan dia sibuk dengan sebab saking pengennya dunia itu. Kemudian dia usaha mendapatkannya, maka dia sibuknya sampai ya dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Allah kepadanya, tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Wa waqa'a bisababihi fi ma harramallahu alaihi min maksiati. Dan dia akan jatuh kepada yang menyebabkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak peduli lagi, udah enggak ingat ibadah, udah. Ya udah begitu, udah adanya di mana? Udah di komunitas yang selalu ya melakukan yang haram, selalu maksiat. Ya. Dia kumpul-kumpul sama teman-teman yang ya kelompok-kelompok yang senang makan haram. Ya, pergaulannya di mana? Dari hotel ke hotel, dari tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain. Nah, kalau udah begini, faqad tahaqqaqa fi haqqihi al-wa'idu al-waridu fil muhibbina di dunya wal muridina laha waragibina fiha min ghairi syakkin. Maka berhaklah buat dia ancaman Allah kepada orang yang cinta kepada dunia, ya. Dan dia akan sampai kepada level puncaknya sebuah kebahayaan, kebinasaan. Illa ayyatadarakahu Allahu bitaubatin qabla mamatihi wa qabla khurujihi min hadhihi dar. Kecuali Allah berikan dia nanti kesempatan untuk bertaubat sebelum mati. Tuh. Nah, jamaah sekalian. Jadi begitu bahayanya ya. Kalau orang yang sudah sangat cinta kepada dunia, udah nggak kenal mana halal, mana haram. Ya itu udah lihat lah banyak kejadian ya. Orang yang sudah bergelimang dengan pangkat, jabatan, harta, benda, ya udah jarang datang ke masjid. Gitu.
Bahkan bisa jadi nggak pernah lagi ke masjid sebab udah beda komunitasnya. Sebab apa yang dimakan yang diharamkan, yang diminum yang diharamkan. Boleh dapat dari hasil uang haram, usahanya haram. Dia beli baju, beli apa, pakai duit yang diharamkan. Udah nggak bakalan mau ibadah. Itu udah begitu bawaan hawanya. Maka orang semacam ini kemudian bagaimana upayanya supaya dapat pahala. Kadang-kadang mereka nyumbang pesantren, nyumbang masjid, nyumbang kegiatan Islam dan sebagainya. Istilahnya pencucian uang. Gitu. Baik jamaah sekalian. Wa amma hubul jahi wal mali wa kasratul hirsi alaihima famazmumun jiddan. Dan adapun cinta kepada sanjungan, kepada pujian, kepada nama yang diagung-agungkan, yang dielu-elukan, ya, kemudian cinta kepada harta dan sangat ingin mendapatkannya, famazmumun jiddan, itu sangat tercela sekali. Ya. Jadi namanya hubul jah. Hubul jah itu seneng kalau namanya itu dielu-elukan, terkenal. Ya. Qala Allah Ta'ala tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat Al-Qasas ayat 83. Itulah kehidupan akhirat yang kami jadikan kepadanya orang yang tidak menginginkan ya satu ketinggian nama, ya satu ketenaran di dunia, dan tidak juga melakukan kerusakan. Dan wal aqibatu lil muttaqin, dan penghabisan yang baik hanyalah bagi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Wahai orang yang beriman, janganlah kesibukanmu kepada hartamu, anak-anakmu memalingkan kamu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang melakukan itu termasuk orang yang rugi. Al-Jumu'ah ayat 9. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat At-Taghabun ayat 15. Bahwasanya kekayaanmu, hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Nah, kita diuji dengan harta, ujian. Diuji dengan anak-anak. Wa qala alaihi salatu wassalamu Mazi bani ja'i'ani ursila fi jariyati gonamin bi'absadalaha min hubbil mali wasyarafi fi dinir rajulil muslim. Tidaklah ada dua serigala yang lapar yang ada di tengah-tengah gerombolan kambing lebih bahaya dibandingkan orang yang cinta kepada harta dan nama yang baik di dalam agama seorang muslim. Ada dua serigala kelaparan di tengah-tengah gerombolan kambing. Itu nggak bahaya dibandingkan bahayanya orang yang cinta kepada dunia. Tuh. Sebab yang disampaikan di awal, orang udah gelap mata cinta dunia, apalagi diembat udah. Ke proyek, misalkan pengaspalan jalan sekian kilo, yang mestinya kualitasnya sekian dikurangin.
Itu kan bahaya. Nggak lama kemudian berlobang-lobang di jalanan, ada yang terbalik, ada yang macam-macam. Akibat ulah dia cinta dunia. Nah, dia dapat proyek misalkan nanganin hutan, ya mestinya sekian, wah macam-macam dah tuh. Ini bukti bahwa lebih bahaya dibandingkan serigala yang kelaparan. Kalau orang udah cinta dunia kemudian merusak tatanan masyarakat, merusak lingkungan, merusak tatanan ekonomi, tatanan politik. Jadi hubbul mal dan seneng terkenal gitu. Orang pengen apa zaman sekarang? Pengennya kan dikenal tuh, bikin apa sensasi ya, bikin supaya viral. Nah itu viral, hati-hati. Kalau viral dalam kejelekan, waduh bahaya. Melalui media sosial, melalui TikTok, Twitter, YouTube, bikin video yang viral tuh. Ya, akhirnya apa? Timbul apa? Kekacauan, bikin kegaduhan di masyarakat. Ini lagi ramai nih Habib Ribo nih, Habib Zain Segaf. Masya Allah, kita lihatin videonya, ampun dah. Jelek-jelekin bangsa Arab, jelek-jelekin habaib, jelek-jelekin pejuang-pejuang ulama-ulama. Ternyata gerombolannya ya itu dia pada. Emang orang yang selama ini benci kepada Islam, bikin fitnah di mana-mana. Ini bahayanya, Masya Allah. Hari ini terkenal kan, diundang ke TV One, diundang ke YouTube-nya Deddy Corbuzier, dapat duit dia tuh. Ya. Itulah zaman sekarang aneh-aneh. Nah ini yang gini-gini nih lebih bahaya dibandingkan dua serigala yang ada di tengah-tengah gerombolan kambing. Faman istadda hirsuhu 'alal jahi wa talabil manzilati wa ta'zimi fi qulubin nas faqad ta'arrada bidzalika li afatin katsiratin. Maka siapa yang sangat ingin dikenal, terkenal, ya, heboh, punya kedudukan di tengah-tengah manusia, pengen dibilang ini, dibilang itu, pengen namanya pokoknya apa tuh? Ya naik daun lah. Maka sudah banyak ya kejadian-kejadian bala-bala, bahaya-bahaya yang menimpa orang yang semacam ini. Apa penyakitnya? Kal kibri, sombong, wariyai, riya, watazayyuni, dan banyak ya perhiasan, banyak kemewahan, watasannui, ya apa namanya itu, pencitraan lah yang gampangnya, ya pengen dikenalkan itu pencitraan tuh. Watar kita tawadhu'i, meninggalkan sifat tawadhu, lil haqqi, untuk kebenaran, wa ahlihi, dan orang yang punya ilmu kebenaran, wa karahiyatil khumuli, dan juga dia benci dengan ketidakterkenalan, ila ghairi dzalik minal baliyat, dan sebagainya daripada bala-bala yang lain. Ini jamaah sekalian, jadi orang yang pengen dikenal gitu ya, pengen viral, pengen namanya tuh hebat di hati manusia, itu banyak balanya. Apa timbulnya? Karena dia terkenal, sifat sombong. Wah, gua viral, terkenal gitu ya. Kemudian sifat riya. Kemudian tadi tasannu, berpura-pura, pencitraan. Dan udah nggak lagi tawadhu, meninggalkan sifat tawadhu, rendah hati. Kalau kita lihat jamaah sekalian, kalau kita perhatiin di era digital sekarang ini, di mana segala hal itu dapat sekali dilihat, diupload di media sosial. Ya banyak ustadz-ustadz selebritis yang menampilkan, menunjukkan kemewahan, naik Pajero, naik Fortuner, wah hiburan kemana, di-upload semua di Instagram. Itu banyak saya lihat, saya nggak sebut nama lah, silahkan dicek. Padahal itu di komentarnya banyak dicela sama netizen, terlalu menunjukkan kemewahan lah gitu ya.
Nah ini yang dikatakan meninggalkan tawadu, gitu. Meninggalkan sifat tawadu. Pengen kan kalau namanya medsos itu kan kayak Instagram, makin banyak followers akan ada iklan yang masuk kan gitu, endorse. Kalau dia banyak followers nih Instagram atau YouTube misalkan, itu banyak iklan, maka bikinlah hal-hal yang viral gitu. Ada saya lihat ustaz-ustaz selebritis yang di TV terkenal, ya itu sangat tidak mencerminkan. Walaupun dikritik di komentarnya itu nggak peduli dia, nggak peduli. Dalam situasi umat Islam lagi sulit, ekonomi lagi seperti ini, tapi nggak peka gitu. Nah ada juga ustadz yang dikenal di TV dai nasional, tapi nggak begitu juga, biasa aja. Ya, malah ini yang ditujukan dakwahnya, ya kan, ceramahnya bukan sifatnya kenikmatan dunia pribadi. Dia senang-senang kemana-mana, jalan-jalan, diupload, apa aja dilakuin diupload. Yang dikatakan hubbul jah, senang kalau namanya itu naik. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, ini ada sebuah hadis Nabi, hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya hadis sahih. Imam At-Tabrani, hadis dari Mu'ad bin Jabal dan Imam Al-Hakim. Inna Allaha yuhibbul min ibadihi al-atqiya al-akhfiya al-abriya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang takwa dan akhfiya. Nah, apa nih akhfiya ini? Akhfiya itu orang yang menyembunyikan. Walaupun dia dikenal tapi dia tetap tawadhu, menyembunyikan ketenarannya, nama baiknya. Wal abriya, ya. Apa abriya itu? Wa fihi rubba as'asa aghbara zi timraini la yubahu lahu law asama alallahi la abarrahu. Nah, di dalam hadis ini ada ungkapan berapa banyak orang yang menyembunyikan kealimannya. Dia pakaiannya kadang-kadang dekil, compang-camping, lusuh, padahal dia orang alim. Ya, pakaiannya, penampilannya, tapi kata Nabi kalau dia doa sama Allah dijabah. Nah, kita lihat fenomena Wan Sehan misalkan, ya, nggak kelihatan kapan dia ngajinya, kapan dia sembayangnya, tapi penampilannya nggak peduli dia, pakainya cuek, datang maulid pakai training, kaos oblong. Mobil dicoret-coret pakai pilok. Nah, inilah yang dalam hadis ini orang yang akhfiya, menyembunyikan kezuhudannya, menyembunyikan kealimannya, bahkan mungkin menyembunyikan kewaliannya. Coba kita lihat wasihan. Orang nggak paham mah, iya kan? Dia nggak tahu. Ya gitulah. Ini dikatakan akhfiya. Tapi kalau dia minta sama Allah, wasihan ini banyak yang bilang mujarab. Itu banyak ceritanya, fakta gitu. Ya. Ini menjadi satu pembahasan yang sangat menarik masalah ini nanti insya Allah. Banyak contoh-contoh ulama-ulama yang memang menyembunyikan, ya, akhfiya, golongan akhfiya. Dia menyembunyikan segala macam kehebatannya gitu. Nah, ini jamaah sekalian, insya Allah ini satu bagian yang sangat menarik untuk kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana ke orang-orang yang menyembunyikan itu, akhfiya ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Allahumma abina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bil taqwa jamna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi